Yuk, rekan IT. Silahkan next slide untuk saya perkenalkan keynote speaker kita pada sore hari ini. Di sayanya yang sekarang gantian ngeheng. Sebentar ya, Mbak Dwi. Oke. Jadi teman-teman, mungkin karena kita berdekatan rumah ya, hari ini WiFi kita sedang manis manja gitu ya. Oke, speaker kita pada hari ini Ibu Rita Mayasari mempunyai formal and informal education ya. Beliau sarjana pertanian, manajemen agribisnis di IPB Bogor. Nah, kalau teman-teman ada yang sama-sama alumni IPB Bogor ya, tapi Bu Rita 2003 ya. Mungkin teman-teman baru ada yang baru lulus mungkin ya, tapi ini berarti seniornya nih. Dan Account Officer Crash Program Permata Bank 2004 ya, 2004. Bu Rita ini masih milenial juga sih, tapi milenial yang lahir tahun pertama ya, trendsetter gitu ya di dalam komunitas milenial. Beliau juga Account Officer Batch 26 by LPPI. Apa itu LPPI? Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia 2007. Ini ya, education beliau ada di Effective Supervisory Management 2008, Work Attitude for Secretaries and Administration. Nah, ini beliau juga seorang Register Financial Planner dan Associate Wealth Planner, PSB di 2018 ya. Dan beliau juga Associate Estate Planning and Practitioners by IPPL Asia ya, Inggris 2019. Tentu saja yang terakhir nih, education-nya di juara Bootcamp Financial Advisor 2020. Nah, ini kita sudah mengenalkan Ibu Rita ya, teman-teman. Sudah nggak sabaran dong gitu ya, pengen mendengarkan tips-tips jitu untuk pengelolaan keuangan millennials. Kita sambut Ibu Rita Mayasari, silakan. Terima kasih Kak Dwi. Saya manggilnya Kak Dwi aja karena milenial ya. Pertama saya ucapkan selamat datang dulu untuk teman-teman juara yang pada kesempatan hari ini bisa bergabung dan meluangkan waktu di acara free webinar pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nanti kita banyak ini aja ya, saling berhubungan lewat chat ya, karena ini modelnya webinar, jadi saya hanya bisa satu arah. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat belajar dari teman-teman juara yang hadir pada sore hari ini. Oke, kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini akan saya isi dengan memberikan 5 cara jitu dalam mengatur penghasilan kaum milenial. Sebenarnya apa aja sih gitu ya, kalau misalkan nanti teman-teman juga mau bertanya atau saya di tengah-tengah tiba-tiba nge-freeze dan saya hilang seperti Bu Dwi tadi ya, Kak Dwi tadi. Jadi nanti chat aja, langsung chat aja. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, judul pada sore hari ini saya ambil dengan latar belakang sebagai berikut ya. Kita lihat komposisi penduduk di Indonesia di tahun 2021 ini dikuasai gitu ya oleh generasi milenial dan juga Gen Z. Apa sih generasi milenial itu? Benar tadi kata Kak Dwi ya, generasi milenial adalah generasi yang lahir di tahun 81. Jadi kalau ibaratnya saya dan Ibu Dwi atau Kak Dwi itu adalah penggerak generasi milenial, yang pertama gitu ya, udah dekat-dekat ke Gen X sebenarnya ya, tapi kita nggak mau dibilangin Gen X, kita maunya milenial aja. Nah itu dari tahun 81 sampai 96. Nah, itu menguasai kurang lebih 25,87% dari komposisi penduduk di Indonesia pada tahun 2021 ini. Kemudian yang pertama itu justru Gen Z. Kenapa Gen Z? Ya karena ini adalah kombinasi antara usia dari 8 tahun sampai 23 tahun.
Saya nggak bahas Gen Z, bukan di judul, bukan berarti kita nggak ngomongin tentang Gen Z ya. Kalau teman-teman juara yang hadir pada sore hari ini, termasuk dalam rentang usia waktu segitu, beruntunglah teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman sudah tahu ilmunya lebih awal daripada generasi milenial itu sendiri. Gitu ya. Nah, related ke komposisi penduduk tadi, kita lihat komposisi angkatan kerja sekarang. Komposisi angkatan kerja ini mau melihat apa sih? Mau melihat usia produktif dari penduduk Indonesia. Ternyata jumlah total angkatan kerja di Indonesia ini saat ini mencapai 160 juta jiwa. Wow, banyak ya. Tapi banyak juga berarti yang nggak bekerja. Karena angkatan kerja maksudnya ya, angkatan tidak bekerjanya berarti kurang lebih 110 juta jiwa. Karena tadi kita lihat total jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta jiwa. Lalu sebagian besar komposisi angkatan kerja itu diisi oleh generasi X dan generasi milenial. Generasi X tadi kita lihat di slide sebelumnya itu adalah generasi yang lahir pada usia 65 sampai 80 ya. Dikit-dikit tipis-tipis lah ya di antara akhir-akhir Gen X itu dengan awal milenial. Usianya antara 40 sampai 55 tahun. Nah, kalau mereka tuh bisa dibilang usia dewasa ya, dewasa tua ya, bukan dewasa muda ya. Kalau milenial itu dewasa muda gitu ya. Kalau saya maunya dibilang muda terus. Kita balik lagi ke sini. Generasi X sendiri tenaga kerjanya itu akan lebih sudah ngatur ya istilahnya, ngatur keuangan, atau kalau dibilang tuh mereka udah ya udahlah ya, udah umur 55 apanya lagi yang mau diatur gitu. Tapi untuk generasi milenial ini PR-nya masih panjang banget teman-teman juara. Masih ada kurang lebih kalau sekarang umur 25 itu masih ada 30 tahun ke depan sampai akhir masa usia produktif. Nah, menurut keterangan dari Ibu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan bahwa kondisi seperti itu tadi ya yang dikuasai oleh generasi komposisi penduduk di Indonesia, dikuasai generasi Z, Gen Z dan kemudian milenial, itu akan menghasilkan bonus produksi nanti di tahun 2030 sampai 2040. Maksudnya gimana sih bonus produktif, bonus demografi itu, bonus demografi ya. Nanti jumlah penduduk usia produktif di usia 15 sampai 64 tahun akan lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Itu di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Artinya apa? Ini adalah suatu kesempatan buat kita untuk meningkatkan produktivitas kita di era bonus demografi tersebut. Nah, apakah di era itu nanti kita sudah mampu ataukah kita mau menunggu aja nih sampai tahun 2030 datang terus kita baru melek finansial dan lain sebagainya. Nah, kita lihat usia generasi milenial yang tadi saya sampaikan itu kan related sama usia produktif ya. Di diagram yang saya sajikan ini ada di blok warna merah ya, itu adalah usia kita, usia milenial saat ini. Tuh lihat ya, rentangnya itu masih sangat panjang sekali ya, masih di antara usia 41 sampai usia 55 sendiri ya. Jadi sampai di sini ini masih ada waktu yang mesti kita gunakan dengan seefisien dan seproduktif mungkin. Ya. Baik, saya lanjut. Lalu apa sih hubungannya? Kenapa sih harus ada seminar kali ini? Gitu. Kenapa sih harus ada edukasi tentang keuangan? Karena menurut survei ada kesalahan-kesalahan terbesar yang kita lakukan dari keseluruhan generasi yang ada nih ya, dari generasi-generasi ini, di situ ada 5 kesalahan ya dalam pengelolaan uang terbesar. Saya bahas nih dari generasi umur 10 tahun ya. Di usia muda ya, di usia muda sendiri itu di umur 10 tahunan mungkin dari teman-teman yang hadir
pada kesempatan sore hari ini, itu ada yang masih umur 10 tahun gitu ya, anak-anaknya ya. Nah, itu di luar sana banyak banget orang yang tidak mengedukasi tentang finansial ke anaknya. Kenapa sih alasannya? Alasannya tabu. Ya, beberapa klien saya pun juga mengatakan bahwa, saya nggak mau Mbak, ngomongin masalah keuangan sama anak saya. Nanti anak saya jadi, yang dipikirin money oriented terus gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang mesti dibiasakan dari kecil. Kenapa ya? Karena kita tidak dididik itu di sekolah, kecuali menabung ya. Kalau menabung biasanya dulu kalau saya pada masa saya nih ya, pada masa saya itu, menabung itu ada bukunya. Nggak tahu deh sekarang, mungkin teman-teman juara yang hadir pada kesempatan sore hari ini bisa chat, eee, anak-anaknya dikasih buku tabungan nggak? Gitu. Dikasih dikasih apa namanya, kayak catatan nggak gitu. Supaya apa? Mereka itu tahu kalau misalkan saya pribadi, saya sudah memulainya dari tabungan-tabungan rencana yang ada di beberapa bank ya. Teman-teman boleh milih bank konvensional atau bank syariah sesuai dengan keyakinan dan kenyamanannya. Di umur 10 tahun itu biasanya tipsnya tuh uang jajan. Kesalahan terbesar uang jajan itu harus dihabiskan. Nah, itu mungkin, sejak ikut webinar pada sore hari ini bisa menjadi masukan buat teman-teman juara, bahwa uang jajan itu nggak boleh dihabiskan, dibagi, ada untuk mesti menabungnya. Emang menabungnya buat apa sih, Kak? Gitu ya, Kak Rita. Karena kalau, umur 10 tahun kan mungkin belum terlalu ngerti juga mau ditaruh di mana ya. Biasanya saya siapin piggy bank ya atau, eee, celengan, masukin celengan situ. Lalu kesalahan yang dilakukan di umur 20, apa nih? Dia nggak mau membuka diri tentang wawasan keuangan, nutup diri. Entar ajalah saya ngurus mikirin duitnya entar aja. Toh saya gaji saya buat saya sendiri. Yang penting saya bahagia dengan uang saya itu. Kayak gitu ya, biasanya dulu saya awal-awal bekerja itu umur 22 tahun. Di umur 22 tahun itu saya udah mulai, memikirkan, saya saving per bulan berapa ya? Yang mau disisihin berapa ya? Saya mau kemana ya? Gitu. Itu tuh udah terbesit, tetapi pada masa itu nggak ada tuh webinar-webinar kayak gini, teman-teman. Nggak ada. Jadi, pada masa itu ya akhirnya saya mencari ilmu sendiri. Kebetulan pada saat itu, background saya di perbankan sehingga saya tidak asing lagi dengan, pengelolaan keuangan ya, financial financial education itu, buat saya adalah keseharian saya memang berhubungan dengan uang. Lalu kesalahan yang dilakukan, di usia yang ke-30, dia tidak memulai investasi atau dia tidak mau membuka peluang bisnis. Maksudnya gimana nih, Rit? Gitu ya. Maksudnya adalah ketika kita di usia 30, kita harus sudah memiliki yang namanya, tambahan income. Mungkin teman-teman di sini tahu yang masalah vertical income dan horizontal income gitu ya, itu bisa membantu kita dalam mencapai tujuan keuangan kita. Jadi kita jangan kayak yang, apa ya, terlalu terlalu egois gitu ya. "Aku udah cukup kok sama gaji suami, aku udah cukup." Atau enggak, "Aku udah cukup kok sama, mmm, apa namanya, income dariku sendiri aku udah cukup, profesiku aku sudah cukup." Nah itu, tolong please think, twice about it ya, jadi dipikir lagi ya. Lalu yang kesalahan di umur 40 baru menyadari. Ketika anak-anak sudah besar, dia baru mikir, "Duit untuk sekolah anak-anak gimana ya?" Kalau misalkan kita tidak teredukasi dengan baik di umur 20 maupun 30, ini akan terjadi teman-teman, akan terjadi. Kemudian pinjam KTA untuk membiayai sekolah anak. Wow, amazing ya. Lalu di usia yang lebih lanjut lagi, di umur 50, dia baru menyadari, dia belum menyiapkan pensiun. Nah sebenarnya itu kalau saya rangkum,
Kayak gini nih, kesalahan umumnya yang sering dilakukan saat mengatur keuangan. Hanya mengandalkan gaji, berpikir bahwa menabung itu cukup. Hanya memiliki satu rekening, mengabaikan pengeluaran yang kecil-kecil. Nah, ini mungkin pengen tahu nih, apa sih pengeluaran yang kecil-kecil itu, Pak? Pengeluaran kecil-kecil itu kalau misalkan teman-teman tidak memikirkan tentang kayak biaya overbooking antara satu bank dengan bank yang lain, terus teman-teman tidak kayak misalkan kembalian-kembalian gitu ya, terus jajan-jajan yang sepele gitu ya, tapi berulang-ulang, terus beli-beli barang yang hanya ingin tapi sebenarnya tidak butuh, gitu. Nanti kita bahas lagi. Tidak mempunyai asuransi dan dana darurat, sehingga dia harus mengeluarkan uang yang banyak ketika terjadi risiko, memilih pembayaran minimum untuk kartu kredit sehingga bunganya semakin besar dan kita semakin tidak bisa bayar, dan kemudian tidak mempersiapkan pensiun dengan sebaik-baiknya atau tidak mulai dari awal. Nah, berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan minggu depan, related dengan pengelolaan dana tadi yang tidak dilakukan dengan baik, maka kaum milenial itu memiliki tantangan terbesar adalah ketika ingin memiliki tempat tinggal. Kenapa sih Kak Rita kok milih tempat tinggal gitu ya? Karena tempat tinggal itu adalah salah satu primary ya, kebutuhan pokok setelah sandang dan pangan. Ya, kalau masalah sandang itu bisa konsultasi dengan fashion seperti siapa ya? Dihanara mungkin ya, atau dengan siapa? Jangan sama saya, jangan sama teman-teman konsultan di Johara, gitu kan? Terus kalau masalah pangan, kalau pangan itu gampang banget ya, tinggal buka aplikasi yang berhubungan dengan kuliner, pasti itu banyak banget. Tapi teman-teman, untuk urusan yang satu ini, menurut survei di tahun 2020 itu tingkat kepemilikan rumah di ibu kota dan sekitarnya itu turun loh. Yang harusnya dari 80% itu tinggal 40%. Mungkin terkena dampak atau dari pandemi, atau bisa jadi karena tantangan kaum milenial itu tidak teredukasi dalam mengelola keuangan dengan baik tadi. Dan juga atas penghasilan dia yang masih mungkin ya masih UMR atau masih di bawah dari penghasilan yang diinginkan. Seperti itu. Jadi memiliki rumah di usia muda itu untuk teman-teman milenial itu sekarang bukan menjadi prioritas. Karena tantangannya tadi, mengelola keuangannya tidak teredukasi dengan baik, ya. Kalau misalkan di bahasa Sunda tuh tarsok aja gitu, ntar besok aja, atau kumaha engke gitu ya. Jadi kita tidak menyiapkan itu dengan baik, tidak mengambil edukasi-edukasi atau mengelola keuangan kita dengan dini, dengan sejak dini. Nanti kita bahas minggu depan ya. Kalau hari ini saya akan membahas cara-cara dasar dulu dalam mengelola keuangan. Nah, tadi kan Kak Dwi tadi bilang, kita tuh sebenarnya di mana sih posisinya? Apakah di posisi early millennial, ataukah di late millennial, atau di generasi X atau generasi Y ya? Kita bahas dulu berapa, ini berkaitan dengan apa sih Karita? Ini berkaitan dengan jangka waktu teman-teman. Semakin teman-teman sudah mendekati usia akhir produktif atau usia 55 tahun, berarti waktu kita untuk menyiapkan keuangan itu makin pendek. Tapi kalau misalkan kita masih umur 25, 28, 30, kita masih punya cukup waktu untuk menyiapkan keuangan itu sendiri. Oke. Oke, terima kasih. Ini ada yang ngechat ya, Lucky. Lucky ini bapak atau ibu ya? Tapi kakak lah ya kalau milenial ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan nanti berhubungan materi, silakan ya. Saya lanjutkan lagi.
Nah, setelah kita mengetahui posisi kita usianya berapa, karena berhubungan dengan jangka waktu penyiapan keuangan kita tadi, kita lihat kondisi keuangan saat ini. Kondisi keuangan kita saat ini gimana? Nah, setelah kita belajar kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, inilah solusi juara. Yang pertama, mengatur keuangan dengan budgeting. Maksudnya gimana sih nih? Budgeting itu anggaran ya teman-teman ya, anggaran yang kita miliki. Kita pertama bisa melakukan pencatatan itu dengan tertib. Mencatat pendapatan dan pengeluaran. Jadi, jangan sungkan-sungkan untuk memulai hal itu. Ya, saya kasih tahu ya. Saya udah melakukan itu sejak saya join menjadi Register Financial Planner. Ini buku saya seperti ini. Ya, aduh, mudah-mudahan nggak kelihatan ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini dari tahun 2017, 2018, dan catatannya, nah, saya tadinya mau screen capture, tapi nggak sempat. Saya bikin 2017, 2018, buku pertama, ini buku kedua, dan ini adalah buku ketiga sekarang. Tahun 2020, terus ini 2021. Tulisannya. Saya dulu juga nggak ngitung, dan saya juga dulu tidak detail seperti ini. Tapi saya berpikir lagi, saya kan punya tujuan finansial ya. Kalau saya punya tujuan finansial, tetapi saya finansialnya berantakan, itu gimana dong? Apalagi saya punya klien yang kadang-kadang mereka juga pengen bukti. Karita sendiri nyatet nggak? Gitu ya. Nyatet, nih, lihat kayak gini. Jangan pengsan, tapi ya. Oke. Selanjutnya adalah mengenali tadi yang saya bilang, kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang kita itu hanya sesekali cuman mikir, saya pengen ini, pengen itu, pengen itu ya, yang kayak tadi ya usia 20-an itu tuh masih ada mazhab FOMO ya, fear of missing out gitu ya. Jadi daripada saya tidak dianggap oleh teman-teman saya harus ganti handphone. Karena saya tidak bisa upload status yang bagus dan lucu-lucu, yang kayak gitu-gitu ya. Selama memang teman-teman bisa memenuhi dengan keuangan teman-teman yang sehat, nggak apa-apa. Dan memang kebutuhannya untuk bekerja dan mensupport aktivitas teman-teman, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya karena takut ketinggalan teman-teman yang lain, pikir lagi ya. Terus kemudian selalu memiliki tujuan. Teman-teman mesti punya tujuan. Misalkan, umur 35 tahun, aku harus mulai beli rumah. Oke? Atau paling telat umur 40 tahun deh, aku sudah harus tinggal di rumah yang baru. Itu salah satu tujuan ya. Artinya teman-teman punya arah supaya nggak kemana-mana. Kemudian rajin cek tagihan. Kalau anggaran kita terbatas, terus kita punya kewajiban, ya harus cek ya. Jangan pura-pura lupa. Dan kemudian siapkan atau sisihkan dana darurat. Ini nanti kita bahas belakangan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya mencatat pendapatan dan pengeluaran. Oke, Kak Dwi, kira-kira ini perlu teman-teman ngisi juga atau gimana ya? Kalau Kak Dwi sendiri, biasanya pos paling gede itu di mana nih Kak Dwi? Oke, kalau saya biasanya di mana ya? Boleh teman-teman yuk diintip ya sambil teman-teman ikut praktek. Apa aja sih nih yang jadi pengeluaran kita ya? Kalau sih makan nih ya biasanya Makannya, apalagi PPKM ya, jadi makan melulu. Bos gitu kan ya, semua di sini cowok jadi makan terus gitu ya, jadi dimakan lah pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan makan minum itu budget paling gede. Coba kalau teman-teman kira boleh tuh kalau sambil dengerin Kak Karita berbicara sambil ngisi juga nih. Boleh. Pencatatannya mulai. Ya, jadi
biar ada bayangan ya Kak Dwi ya untuk sebenarnya seberapa besar sih pos kita yang paling besar. Coba kita intip contoh berikutnya. Iya, Nah, betul. ini contoh ya, teman-teman kita bisa lihat. Biaya sekolah anak, buat yang punya anak ya, yang belum kosongin aja. Cicilan, kalau masih udah punya ya, kalau belum kosongin juga. Telepon, ART, yang pakai ART, yang enggak ya kosongin juga. Belanja harian, nah ini yang tadi Kak Dwi bilang yang berhubungan dengan makan itu. Emang sih nggak bisa dipungkirin ya, karena itu untuk jasmani dan rohani kita ya, jadi itu penting banget. Terus belanja bulanan, makan siang jika tidak disiapkan kantor, sekarang kita nggak ngantor ya, WFH semua. Perawatan kecantikan buat yang perempuan, tapi yang laki-laki juga kok, ada juga. Sekarang kan yang cowok-cowok maskulin itu perlu juga menjaga penampilan. Buat orang tua, hiburan, tagihan listrik seberapa, air kalau bayar PAM, transportasi kalau naik ojek online, ya naik bis, KRL, MRT dan lain sebagainya. Terus lain-lain. Nah, lain-lain ini porsinya tuh mesti diisi ya, karena teman-teman di situ nanti akan tiba-tiba ada sekarang ya banyak sekali berita duka. Nggak mungkin ya kalau kita ada berita duka kita cuma senyumin aja, nggak mungkin gitu ya. Jadi kita mesti persiapkan di situ. Dan kemudian pengeluaran tahunan yang disebulankan juga ada yang berhubungan dengan pajak kendaraan, traveling, PBB, dan kemudian ada juga biasanya kalau misalkan ini kurban ya, kalau di Muslim ya, seperti keyakinan saya itu kan ada beli hewan kurban. Nah, seperti itu bisa juga kita kan pengen ya, pasti pengen menjalankan syariat-syariat itu sesuai dengan keyakinan kita, makanya dimasukin. Ini contohnya, jadi teman-teman mesti disiplin nih, tulis kayak gini. Jangan malu-malu dan jangan malas. Nah, ini berkaitan dengan tujuan tadi. Tujuan teman-teman mesti smart, mesti jelas, mesti terukur, mesti kira-kira bisa dicapai nggak nih, mesti realistik dan juga ada jangka waktunya. Jangka waktu berhubungan dengan usia produktif kita ya. Jadi jangan santai-santai sekarang, tapi nanti pas udah menjelang pensiun kita bingung. Jangan ya, kenapa? Kan udah ikut juara. Untungnya kan itu, dibanding dengan yang pada nggak ikut webinar juara pada sore hari ini. Kan gitu. Terus ada plus poin plusnya buat teman-teman yang hadir sore hari ini. Cara yang kedua, mengatur keuangan dengan cara berhemat. Nah, ini banyak yang nggak suka. Tetapi saya ngasih solusi salah satunya ini. Karena ternyata worth it loh. Nih. Yang pertama, manfaatkan diskon. Siapa yang setuju, boleh ngetik di chat. Siapa yang suka diskon, berarti sama kayak saya. Diskon dan promo, itu saya suka banget. Kalau misalkan lagi belanja bulanan, saya selalu menggunakan kesempatan itu. Kita lihat di chat, ada enggak? Luki juga ya. Oh, yang lain pada kemana nih ya? Ada juga Kak Prima setuju. Alhamdulillah saya ada temennya ya. Modis modal diskon. Iya benar-benar benar. Oke, yang kedua, simpan uang kembalian. Ini teman-teman. Ini tuh penyakit. Kadang-kadang kita tuh simpan uang kembalian ini sebenarnya dialami juga oleh salah satu keluarga saya ya. Dia bilang kalau misalkan dompet itu isinya bukan 50.000 dan 100.000, biarin di luar aja. Maksudnya di luar aja tuh gimana? Yang nggak dikelola. Padahal teman-teman, misalkan kita beli, saya kasih contoh ya, Aqua galon. Sekarang siapa tahu yang harganya Aqua galon berapa? Kalau di rumah saya 19.000. Ketika saya beli 3, berarti berapa? 57.000 kan? Kembaliannya 3.000 kan? Saya kadang-kadang pakai uang 60.000 gitu. Nah, 3.000 itu kan saya kadang sedekahkan ke yang nganter galon. Tapi si mbaknya kalau misalkan yang lagi pesen ART kan dia nggak berani nyedekahin uang saya gitu ya. 3.000-nya itu saya bikinin kayak semacam kantong gitu kecil di dapur, masukin ke situ.
dimasukin ke situ teman-teman. Nah itu bisa kalau misalkan bayangin 3.000 per 3 hari, atau galon itu kalau di keluarga saya sehari juga 2 hari habis gitu ya. Seminggu 5.000. Misalkan 5.000 dikali 4 udah 20.000. 20.000 kalau beli reksadana kan sekarang udah bisa ya, gitu. Jadi jangan apa namanya, jangan sekali-sekali kembalian itu tidak ini ya, tidak diperhatikan. Nanti kualat ya, nanti kembaliannya marah. Lalu yang ketiga, selalu lakukan perbandingan harga. Misalkan teman-teman mau beli apa? Kebutuhan ya, saya bilang kebutuhan ya, bukan keinginan ya. Kalau keinginan itu bisa jadi handbag. Tapi kalau kebutuhan itu misalkan laptop untuk zaman sekarang. Teman-teman bisa cek kalau di Shopee sama di Ambassador sama di Tokopedia murah mana ya? Teman-teman nanti bisa lihat. Oh, di sini, di sini. Nah, itu spare-nya itu bisa teman-teman buat upgrade apa namanya, RAM-nya kah, atau buat digunakan untuk membeli fasilitas yang lain kayak misalkan mouse atau writing pad dan lain sebagainya. Kemudian mode transportasi yang efisien. Ini ngaruh banget. Ini ngaruh banget. Kenapa? Terkadang dulu ya sebelum pandemi, kalau sekarang kan pandemi itu kita kebanyakan WFH, alhamdulillah. Kita bisa saving dari hasil selisih dari biaya transportasi itu. Ya, aku pasti ada. Jangan dipakai buat yang lain. Oh, dipakai buat beli itu ya, masker ya. Nggak apa-apa juga sih kalau itu ya. Tapi sebisa mungkin selisihnya itu ya benar-benar dimanfaatkan dan dikelola. Itu bisa jadi tambahan tabungan loh. Kemudian pilih makanan di rumah. Nah, yang nggak suka masak boleh di sini suaranya. Jangan Kak Luki lagi ya. Kak Luki pasti suka masak nih. Atau yang di sini ada beberapa attendance ya, ada lumayan nih yang hadir. Yang nggak suka masak pasti ngerasa loh, kosnya akan lebih tinggi. Berarti nggak boleh dong makan di luar. Boleh, tapi jangan setiap hari. Ada beberapa waktu dari kita, misalkan butuh hiburan gitu ya, butuh hiburan, boleh kok. Dan kan sekarang juga banyak-banyak, nah ini ada nih Kak Rona nih, Kak Rona suka jajan. Tapi kalau jajannya di Solo sih kayaknya masih aman ya, di Solo ya. Ini kalau jajannya di Jakarta nih Rona nih, gawat juga gitu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, itu teman-teman bisa dari situ pos-pos yang sangat sederhana ya, sangat sederhana tapi bisa dipakai buat berhemat. Ini ada yang minta diajarin diskon dan gunakan manfaat promo, bisa Japri ke saya nanti ya. Tapi kalau dibahas di sini materinya bukan itu gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, mengatur keuangan dengan berinvestasi. Teman-teman mungkin di sini nggak kepikiran apa tuh yang namanya investasi, atau ada juga yang udah mulai investasi tapi udah belum melakukan 5 cara gitu ini. Yang pertama, budayakan sisih sebelum sisa buat investasi. Ya, yang kedua tentu mulai investasi dari sekarang. Nggak nanti ya, tapi dari sekarang. Yang ketiga, diversifikasi produk investasi. Artinya, nggak boleh teman-teman itu terlalu fanatik terhadap salah satu instrumen investasi. Nanti sama kayak tadi, kayak nyanyain uang kembalian tadi. Kualat ya. Jadi teman-teman mesti fair. Nanti ada apa aja sih produk investasi, nanti kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya adalah sesuaikan dengan profil risiko. Profil risiko itu apa sih? Profil risiko itu adalah kemampuan atau profil dari seseorang terhadap hasil investasi yang diinginkan. Ada teman-teman yang suka high risk, return, ya. Ada teman-teman yang suka low risk high return. Bisa nggak ya kayak gitu? Ya, jadi teman-teman mesti menyesuaikan. Kalau misalkan nggak mau resiko tinggi, ya jangan investasi di resiko tinggi. Nanti kalau duitnya hilang, teman-teman mau marah sama siapa?
sama manajer investornya? Enggak gitu juga. Karena teman-teman harus bijaksana juga sebelum menempatkan investasi. Kelasnya ada nggak sih Kak Juara tentang investasi? Ada, tunggu aja. Pasti ada kok. Yang penting teman-teman udah follow Instagram Juara, teman-teman udah follow Telegram Juara, nanti teman-teman akan dapat informasi-informasi di situ. Lalu kemudian investasinya apa lagi? Siapkan dana pensiun juga dari sekarang. Kenapa sih Kak kok pensiun? Kenapa nggak pendidikan anak? Ya kan? Kalau pensiun teman-teman, ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Kalau pendidikan anak, itu tentu ada hubungannya juga dengan diri kita untuk memberikan yang terbaik buat anak. Tetap investasi itu kan jangka panjang. Biasanya jangka panjang. Untuk apa tujuannya? Kalau tujuan jangka panjang itu ya biasanya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Pada saat pensiun, ya amit-amit gitu ya, jangan sampai kita terlalu mengandalkan anak kita. Anak kita kan bukan kita siapkan untuk menjadi sumber pensiun kita, bukan? Ya, bukan ya, teman-teman. Anak kita adalah amanah dari Allah ya yang harus jaga justru. Bukan kita mau jadikan investasi buat pensiun. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ini profil risikonya ya. Produk investasi sesuai dengan profil risiko. Kita lihat. Ini dia. Teman-teman lihat di sini. Tingkat risiko teman-teman tuh apa? Rendah, tinggi, atau sedang. Terus, kalau yang di bawahnya itu jangka waktunya. Jangka waktunya pendek, menengah, atau jangka panjang. Jadi, teman-teman di situ bisa menyesuaikan. Ada nggak sih, Kak, kelas bahas tentang tabungan berjangka, deposito, RDPU? Ada, tunggu aja. Bukan di kelas ini, tapi ada nggak yang bahas tentang sukuk obligasi? Ada. Ya. Nah, ini cuman saya pengen menginformasikan bahwa sumber untuk investasi itu banyak banget, teman-teman. Makanya tadi saya bilang diversifikasi itu. Kita nggak perlu terlalu fanatik terhadap sesuatu. Saya maunya emas. Bukan emas-emas ya, emas. Tapi saya maunya nggak emas batangan, maunya emas perhiasan. Boleh nggak? Ya boleh, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Asalkan teman-teman juara tahu plus minusnya. Nah, kemudian saya maunya deposito. Nah, tahu sekarang ada yang tahu nggak bunga deposito atau deposito syariah sekarang berapa? Coba kalau yang tahu dicek. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Ya. Lalu saya maunya investasinya cukup di saham. Saya nggak mau investasi di tempat lain karena tempat yang lain itu tidak menguntungkan. Nah, Kak Luki di sini bilangnya 5%. Kak Luki, kalau Kak Luki bilang deposito sekarang 5%, saya mau naruh dana saya di Kak Luki aja. Kak Luki cek lagi ya, sekarang perbankan itu paling tinggi ngasihnya itu cuma, tahu saya 3,5%. 3,75 itu udah bagus banget. Tapi teman-teman, saya kasih bocoran dikit ya. Apa bedanya negara maju dengan negara berkembang? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau yang bisa jawab boleh di chat, nanti dapat hadiah dari saya. Dapat giveaway. Cie. Padahal itu udah banyak kok. Tapi jangan lihat Google ya. Bedanya. Ini berkaitan dengan aset dan investasi sih kalau itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian cara yang keempat adalah mengatur keuangan dengan berhutang. Nah, kalau ini pro dan kontra ya teman-teman ya. Ada yang nggak suka berhutang, boleh nggak? Nggak apa-apa, biar aja. Tapi kalau yang mau berhutang dan kemudian
dia itu memiliki manfaat ya, misalkan di perusahaan tempat dia bekerja, kemudian dia mendapatkan fasilitas dan kemudian kayak kayak kalau saya lihat itu beberapa ya teman saya ada di Bank Indonesia, ada di kementerian-kementerian itu menyediakan berapa gitu ya porsi untuk bisa dimanfaatkan oleh karyawannya. Terus nanti nyicilnya gimana? Tinggal dipotong dari income dia. Nah, itu ada salah satu triknya juga kayak gitu. Terus teman-teman kalau sudah mulai bekerja atau beraktivitas, teman-teman bisa memanfaatkan yang seperti itu. Tapi yang perlu dilakukan harus lihat dulu kondisi keuangannya sehat nggak. Kalau teman-teman kondisi keuangannya belum sehat, jangan sekali-kali berhutang. Itu adalah eh, perintah perintah dari saya. Nah, yang kedua, bayar cicilan tepat waktu. Tepat waktu teman-teman. Makanya tadi di depan yang berkaitan dengan kita mengatur keuangan dengan cara dari budgeting anggaran itu diutamakan dulu. Harus rajin-rajin. Terus selanjutnya manfaatkan kartu kredit dengan bijak. Kenapa teman-teman? Kenapa kok ada yang kok hari itu masih pakai kartu kredit gitu ya? Kalau misalkan saya itu memang menggunakan itu untuk hanya penundaan pembayaran ya. Jadi penundaan pembayaran misalnya kan gini, saya mau pergi ke luar negeri. Biasanya beberapa eh, perusahaan-perusahaan kayak Emirates, Etihad, Singapore Airlines itu mereka tuh minta kayak verifikasi credit card number. Makanya saya pakai itu. Mereka dijamin untuk nanti harus jatuh temponya banyak, ya bayar lunas. Jadi manfaatkan itu dengan bijak dan memang sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian manfaatkan berhutang untuk tujuan produktif. Contohnya apa? Misalkan teman-teman sudah punya rumah nih sekarang. Terus teman-teman pengen punya rumah kedua. Misalkan. Nah, itu teman-teman pakai pilih lokasi dan lain sebagainya disesuaikan dengan yang itu bisa menghasilkan lagi alias bisa disewakan. Hasil sewa itu masuk ke porsi investasi yang tadi. Jadi 5 cara-cara yang saya sampaikan pada sore hari ini saling berkaitan. Dia nggak berdiri sendiri. Gitu ya. Lalu yang terakhir, jangka waktunya dilihat. Jangan sampai teman-teman nanti pas udah mau masuk pensiun masih utang. Ya, ini khususnya berkaitan dengan KPR nih biasanya. Jangka panjang. Sekarang soalnya KPR ada yang sampai 20 tahun, teman-teman. Jadi, mesti bijak. Kalau kita sekarang udah umur 40, misalkan ya, early milenial ceritanya. Ya jangan bikin skema untuk cicilan sampai umur 20 tahun. Ya jangan. Misalkan 10 tahun. Tapi kalau teman-teman yang masih 25 tahun, monggo. Nggak apa-apa, karena 25 tambah 20 masih 45. Gitu. Kita lanjut ya. Nih, kalau digambar nih, orang tuh sampai sangat dibebani oleh hutang. Jangan sampai tuh teman-teman, ini adalah yang salah. Nggak boleh. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah mengatur keuangan dengan berasuransi. Ini kaitannya dengan apa sih? Ini kaitannya dengan manajemen resiko keuangan. Teman-teman, resiko keuangan itu bisa terjadi kapan saja. Fungsinya buat apa, Kak? Fungsinya adalah untuk menjaga biaya hidup dan investasi kita, yang tadi kita udah lakukan di awal, agar tetap pada fungsi asalnya. Jadi, manajemen risiko keuangan ini berkaitan erat banget dengan tujuan finansial kita. Kalau misalkan kita tidak menyiapkan, tidak mengelola keuangan ini dengan baik, ada porsi-porsi yang sebenarnya tadinya buat pensiun, tadinya buat beli rumah, tadinya buat beli mobil, pakai deh.
karena ada resiko ini. Jadi sebenarnya fungsinya tuh buat kayak security, jagain rumah kita. Nah, ini tuh jagain aset kita, jagain penghasilan kita, jagain gaya hidup kita. Oke, tipsnya apa aja, Kak? Nah, yang pertama, teman-teman yang hadir di sini harus punya BPJS semua, BPJS Kesehatan. Loh, kenapa, Kak? Karena kita adalah warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga yang mendukung program pemerintah. Toh, program ini berguna untuk tolong-menolong membantu sesama. Iurannya berapa sih, Kak? Iurannya, kalau nggak salah, yang kelas 1 itu, saya bahas yang kelas 1 aja ya, 180.000 ya, kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi, kalau di sini ada yang berhubungan dengan kesehatan yang hadir pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, lindungi kepala keluarga dengan asuransi jiwa. Asuransi jiwa, kepala keluarga. Kenapa? Loh, kepala keluarga itu kan sumber income. Kalau teman-teman juara pengen mendapat atau mencapai tujuan keuangan, itu kan perlu income. Kalau income atau sumber yang menghasilkan income itu tidak dilindungi, teman-teman gimana mau mencapai tujuan keuangan? Ya, mimpi. Ya, mimpi. Kalau menurut saya, hanya orang yang menikah dengan Superman yang tidak perlu asuransi jiwa. Tapi tunggu dulu, Superman pun kalau kena kryptonite juga nggak bisa ya, gitu ya. Jadi semuanya asuransi jiwa itu adalah ikhtiar ya, teman-teman ya. Jadi jangan dianggap ini adalah sesuatu yang berat kan. Emang ada asuransi jiwa yang murah? Ada. Searching aja, searching asuransi jiwa murah. Searching aja, nanti ketemu. Lalu kemudian cek kembali limit asuransi kantor Anda. Kalau teman-teman milenial di sini sudah kerja, sudah punya perusahaan tempat bernaung dan dia punya asuransi kesehatan, silahkan cek. Karena asuransi kantor itu pasti punya inner limit. Saya berani garansi 100%. Kalau yang ada inner limitnya direksi kali ya, Kak. Nggak tahu ya, karena saya belum jadi direksi. Jadi, saya belum bisa mengakses ke situ. Tapi, meskipun kalian seorang VP, SVP, DM, dan lain sebagainya, itu masih ada limitnya, inner limitnya. Cek aja, boleh. Nanti kalau misalkan ada yang bilang, nggak ada Pak, asuransi kantor saya tidak ada inner limitnya, boleh japri. Nanti di Juara ya, japrinya. Jangan japri ke saya, tapi bisa didiskusikan di Telegram Juara. Atau bisa kirim message di juara.id Instagram. Karena saya jamin, itu enggak ada. Ya. Lengkapi dengan asuransi kesehatan pribadi. Nah, ini yang menjawab cek and recheck asuransi kantor tadi. Kenapa? Kalau ternyata asuransi kantor teman-teman ada inner limitnya atau berbatas, dan kemudian teman-teman harus merogoh kocek sendiri dari kantong untuk menutup kekurangan dari kalau terjadi risiko kesehatan, teman-teman nanti akan terganggu arus kasnya. Nah, itu bisa. Jadi bisa jadi perhatian buat teman-teman. Ini ilmu baru mungkin ya buat teman-teman yang hadir di Juara webinar sore hari ini. Ya, kemudian selanjutnya dana darurat ya, dia. Dana darurat itu apa? Kita bahas di slide berikut. Kita bahas asuransi dulu. Nih, levelingnya. Kenapa sih perlu? Nih, ini bahasnya nggak banyak-banyak. Karena ada kelas asuransi nggak, Kak? Di Juara. Ada, nanti tunggu aja tanggal mainnya. Ada. Ini levelingnya. Saya cuma bilang aja, ini adalah asuransi dasar yang perlu kita punya. Kita lihat yang single. Para single, mana suaranya? Ngacung, ngacung, ngacung. Asuransi kesehatan sama critical illness mesti punya. Kenapa? Emangnya mau ngerepotin orang tua kalau sakit? Enak aja, udah disekolahin capek-capek sama orang tua, kalau sakit masih ngerepotin orang tua, itu namanya nggak tahu diri. Oke, maaf ya, saya terlalu semangat. Oke, kemudian yang udah merit,
atau generasi sandwich generation ya. Kenapa kok sandwich generation, Kak? Karena banyak banget generasi milenial itu yang bertanggung jawab terhadap dua generasi, yaitu generasi orang tua mereka dan juga anak-anak mereka. Jadi mereka digencet kayak kue sandwich. Dari atas digencet, dari bawah digencet. Itu harus punya apa? Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi critical illness. Ditambah asuransi jiwa. Kenapa? Kalau yang single nggak perlu asuransi jiwa. Kalau yang single belum ada yang depend on her life atau his life, ya nggak perlu asuransi jiwa. Nggak perlu. Atau kalau kalian yang memang Superman ya, nggak usah. Kalau yang memang merasa diri Anda Superman, tidak usah punya asuransi. Oke, kita lanjut. Nanti bahasan asuransi ada lagi ya kelasnya, ikut biar tahu gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini dia. Dana darurat. Menurut survei, ketahanan dana darurat itu apa sih? Jika kehilangan sumber pendapatan, berapa lama Anda dapat bertahan untuk menutupi pengeluaran tanpa meminjam uang atau pindah rumah? Teman-teman juara yang hadir sore hari ini. Menurut survei, Indonesia itu yang bertahan lebih dari 6 bulan itu hanya 8,6%. Dan kebanyakan bertahannya hanya 46% dalam 1 minggu. Ya, 46% itu bertahan dalam 1 minggu. Jadi kenapa Pak Jokowi ngasih bansos? Ini sebenarnya jawabannya. Karena 46% warga di Indonesia tuh nggak siap PPKM 2 bulan, 2 minggu, apalagi sebulan, apalagi 2 bulan. Gitu ya, karena yang survive di atas 6 bulan cuma berapa tuh? 8,6%. Gitu. Dan yang sedihnya lagi, yang nggak tahu itu 21%, guys. Ini bukan nominal yang kecil loh, persentase yang kecil loh, bukan loh. Teman-teman di sini yang masih baru-baru nih ya, yang masih 20, early 20, 30, come on teman-teman, siapkan dana darurat. Jangan nunggu entar sok. Itu ya, selagi masih ada kesempatan, selagi masih sehat, dan masih produktif, siapkan dana darurat. Berapa sih Kak besarnya? 10% aja nyicilnya dulu. Tuh. 10% aja dulu dari income. Misalkan teman-teman income-nya 5 juta. Isiin aja 500.000. 10 juta, 1 juta, 20 juta, 2 juta, 30 juta, 3 juta, itu aja. Kalau misalkan income-ku baru 2,5 juta, Kak, 250.000 gitu aja. Oke? Nih, kalau idealnya, jumlahnya. Kalau teman-teman juara itu udah married dan kemudian udah punya anak, itu beda. Jumlahnya makin gede. Kenapa sih kok makin gede? Tanggungannya kan makin banyak. Ya kan? Kalau kita masih single, tanggungannya diri kita sendiri. Jadi urgen-urgennya ya paling cuma 3 bulan lah buat diri sendiri. Itu udah keren banget. Artinya kalau PPKM 3 bulan, teman-teman aman. Karena pakai dana darurat. Kalau misalkan married, belum punya anak, 6 bulan. Ya, kalau sudah punya, saya sih saranin setahun deh. Ini dari pengeluaran loh ya. Misalkan pengeluaran teman-teman 10 juta per bulan. Jadi dana daruratnya 120 juta. Dan disimpan di rekening yang berbeda. Bukan rekening yang sama. Kalau teman-teman nyimpannya di rekening biasa juga, dijamin. Habis. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, kita naruhnya di mana nih? Sini aja. Yang aman, yang liquid, dana daruratnya itu. Di tabungan, bisa. Di valuta asing, bisa. Di deposito syariah, bisa. Di reksadana pasar uang atau logam mulia. Ya, maksudnya apa sih Kak? Kok di sini ini tuh yang gampang dijual, yang gampang dikonversikan dengan nilai tunai.
Kalau di tabungan aja boleh nggak? Boleh, tapi kalau mau bagi hasil yang lebih baik, karena nanti ke depannya tabungan itu bunganya nol loh teman-teman. Ya, jadi saya kasih bocoran aja dari sekarang. Jangan terlalu banyak nabung. Diversifikasi, oke? Nah, saya sudah sampai di akhir. Iya, pas banget nih ya. Jam 17:10. Sesuai dengan tadi kita mulainya jam 4:10. Ketika kita sudah melakukan itu tadi semua, saya berharap teman-teman sudah bisa mengatur keuangan teman-teman. Mulai dari sekarang, mulai yang kecil, mulai dari diri sendiri. Ya nggak perlu nanti-nanti lah, nunggu apa gitu ya. Nunggu apa. Ketika kita sudah mencapai financial freedom, kalau misalkan di keyakinan saya, itu ketika kita sudah memiliki harta yang cukup, karena harta juga nggak pernah cukup ya, kalau dipikir-pikir ya. Tetapi kita sudah mampu menempatkan harta itu di tangan kita saja. Begini, maksudnya oh, nggak terlalu cinta banget ya. Kita mengelola itu punya tujuan jangka panjang, betul. Tujuan jangka panjang kita harus tercapai. Tetapi kalau misalkan kita terlalu diperbudak dengan keuangan ya, terus nanti kita stres, aduh saya mikirin uang sampai stres. Teman-teman, uang itu sifatnya netral loh. Dia mau baik atau mau buruk tergantung dari teman-teman juara yang mengelolanya. Kemudian juga kalau menurut Robert Kiyosaki, ketika seseorang memiliki pemasukan pasif di kuadran 3 dan 4, nah itu teman-teman udah bisa mendapatkan financial freedom. Karena teman-teman sudah bisa menyisihkan itu semua menjadi passive income teman-teman. Bisa mencapai tujuan teman-teman. Emang kalau bisnis mesti dari sekarang ya, atau dari umur nanti aja dia 40 tahun. Enggak teman-teman. Saya mulai berbisnis itu di usia, saya tuh dulu join apa ya dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, MLM gitu ya. Kalau MLM kayak gitu, bisa juga jadi horizontal income. Atau mungkin teman-teman mau jadi financial advisor, juga bisa juga. Bisa jadi alternatif income. Oke, nah kemudian ini dia. Untuk berkaitan dengan agenda kita minggu depan, insya Allah nanti saya akan membahas 7 langkah memiliki rumah sebelum usia 40 tahun. Teman-teman catat tanggalnya Sabtu, jadi kita minggu depan malam mingguan bareng. Tanggalnya kayaknya bukan tanggal 24 Juli ya, tanggal 24 tambah 7, berarti 31 Juli tanggalnya. Bukan 24 Juli, kalau 24 Juli tadi malam ya, ini salah tanggal 31 Juli jam 7 malam. Siapkan kopi dan cemilan, malam minggu nanti kita ketemu lagi di webinar juara. Oke, rencanakan keuanganmu dan raih tujuan keuanganmu serta rencanakan dari sekarang karena semua bisa jadi juara. Saya Rita Mayasari, Financial Advisor Juara. Terima kasih. Silakan Mbak Dwi. Oke, terima kasih. Wah, kalau misalnya kita lakukan offline nih, aku pengen bilang, ayo standing applause gitu ya untuk Rita Mayasari. Jadi aku aja yang sendiri ya, nggak apa-apa. Teman-teman tolong applause di rumahnya masing-masing. Ya itu ya teman-teman udah mendapatkan 5 cara jitu untuk mengelola penghasilan para millennials. Ada pertanyaan nih untuk Kakak Rita dari Mbak Mutiara Pradita. Wah, Mbak Mutiara ini aktif banget nih, member juara ya, kesayangan kita semua nih ya. Mbak Mutiara tanya nih, kalau punya udah married, mungkin kalau saya sudah married dan ternyata saya seorang sandwich generation dan dana harus 12 bulan. Misal nih biaya hidup bulanan kita 20 juta per bulan. Nah,
naruh 240 juta di deposito atau RDPU? Kayaknya sayang ya. Boleh nggak kalau taruh di RDPT aja atau bagi dua nih, sebagian di RDPT, sebagian deposito atau tabungan, mending mana? Nah, ini investasinya nih Kak Rita. Silakan. Oke, selamat sore Kak Mutiara, panggilannya Kak Muti aja. Oke, saya coba jawab meskipun ini bukan pelajaran investasi ya Kak, tapi sesuai dengan informasi yang saya sampaikan tadi bahwa kita sebaiknya tidak melakukan pos untuk dana darurat maupun investasi hanya pada satu instrumen keuangan. Itu ide yang bagus. Jadi kakak bisa bagi di deposito syariah ya tadi ya, Kak Dwi ya, dan juga di RDPT gitu ya. Itu bisa menjadi, atau kalau misalkan mau lagi di satu lagi logam mulia juga nggak apa-apa. Yang penting satu hal, Kak Muti mesti bisa paham ya plus minusnya, terus pada saat pencairannya tuh dibutuhkan berapa lama. Terus kalau di deposito itu kan juga ada ya, kalau misalkan belum jatuh tempo dia harus diambil itu ada biaya pajaknya gitu. Jadi biaya penaltinya gitu. Jadi Kak Muti mesti paham akan hal itu. Kalau misalkan kita udah paham dan ketika risiko terjadi dana darurat harus keluar, itu kita nggak ngerasain, aduh rugi banget gitu ya, saya naruh di sini. Jangan kayak gitu juga gitu. Jadi apakah boleh? Boleh banget Kak Muti. Nanti kalau ada kelas-kelas investasi itu lebih lebih pas lagi kalau join untuk apa namanya menjawab pertanyaan Kak Muti itu. Itu Kak Dwi. Ya. Atau juga nih kita balikin lagi ke profil resiko. Kenali profil Betul. resiko kita terlebih sebelum kita memulai investasi. Yang tadi tuh ya Kak Rita udah liatin di di slide ada chartnya. Nah, gimana sih cara mengenali profil resiko kita? Di aplikasi Juara kita bisa mengenali profil resiko yang kita miliki nih masing-masing. Apakah kita ini termasuk konservatif atau kita termasuk yang moderat kah atau agresif nih. Jadi memang kita balik lagi nih ya, kenali dulu profil resikonya sebelum berinvestasi, kemudian yang barusan Kak Rita bilang juga ya, pelajari ya instrumen investasi yang ingin kita pilih. Nanya lagi katanya Mbak Mutiara, sama tadi kan kalau single katanya belum butuh ASJI tuh, tapi kan kalau ASJI makin muda usia makin murah. Kenapa yang single nggak di-advise buat punya ASJI di usia muda aja? Kan suatu saat hari nanti saat dia udah nikah dan berkeluarga akan butuh ASJI juga nggak sih? Oke, saya Silakan. jawab Kak Mutia. Sebenarnya bukan nggak di-advise untuk buka asuransi jiwa, tapi diutamakan dulu gini-gini. Kalau single, itu apalagi buat teman-teman milenial yang masih baru-baru banget bekerja, itu tentunya income itu masih terbatas. Ya, saya ingat dulu saya gaji pertama saya 3,3 juta. Ya, dari 3,3 juta itu, kita tentu harus bijak. Asuransi mana dulu nih yang saya akan buka? Apakah asuransi jiwa dulu ataukah asuransi kesehatan? Nah, kalau di posisi itu tentu saya advice asuransi kesehatan dulu, Kak. Apalagi era kayak gini ya, yang penuh dengan ketidakpastian, Kak Muti. Kalau kita misalkan harus mengeluarkan arus kas ya, tadi yang saya bahas tadi, arus kas untuk membayar kita ketika kita terkena sakit, enggak apa cukup gitu loh income kita yang baru 3 jutaan itu Kak Muti. Jadi kalau ketika dia sudah memiliki apa namanya income lebih dan kemudian setelah menutup dengan asuransi kesehatan, tentu boleh banget diusulkan malah semua asuransi juga punya supaya apa? Supaya tadi yang saya bilang kita tidak merepotkan lagi keluarga kita. Karena kita udah punya penghasilan kan, masa kita merepotkan lagi keluarga. Itu kamu mudah-mudahan menjawab ya. Nah ya. Ada pertanyaan nih di Q&A, kita lihat.
Nih Kak, ada tips buat nabung untuk beli rumah. Titik, titik, titik. Jadi ini pertanyaannya, Kak, ada tips buat nabung untuk beli rumah gitu ya. Ini nanti akan terjawab di sesi webinar minggu depan, betul ya, Karita ya? Betul, betul. Nanti kita di Atau minggu mau depan kasih juga bocoran? ada Kasih bocoran di. bocoran. Oke, di minggu depan Mhm. kita akan belajar apa aja sih gitu ya. Eh, kita bisa milih rumah itu dari lokasi. Yang pertama, kestrategisan properti yang akan kita pilih. Yang kedua, budget yang kita miliki disesuaikan dengan itu. Saya yakin kok teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini, pasti nanti saya doakan semuanya punya rumah. Amin. Yang ketiga, teman-teman nanti akan belajar bedanya. Kalau misalkan aku milih yang syariah gimana ya? Kalau misalkan yang konvensional gimana ya? Nanti insya Allah akan kita bahas minggu depan. Malam minggu ya. Catat. Jadi yang minggu depan, misalkan masih jomblo, jangan buka open date dulu ya. Karena saya mau ngedate sama teman-teman via webinar. Gitu ya. Nanti cara menabung apa segala macam nanti saya infokan di minggu depan. Itu Kak Dwi. Oke, baik. Nah, teman-teman, jadi udah dapat bocoran untuk webinar di tanggal 31 Juli ya dari Kakak Rita. Gimana sih cara dapetin tiketnya? Dapetin tiketnya teman-teman bisa ya klik aja di Juara di IG Juara juga ada ya teman-teman, di bio-nya IG Juara bisa langsung membeli tiket untuk minggu depan. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah sorry ini kepencet ya. Saya remove aja spotlightnya. Oke, sudah. Nah, terima kasih atas kehadiran Sobat Juara semua yang sudah hadir membersamai kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di webinar Juara berikutnya ya. Insya Allah setiap minggu kita akan hadir menemani teman-teman dan berbagi tips informasi seputar perencanaan keuangan. Saya Dwi Pusganda Resmi, host pada sore hari ini bersama speaker saya Rita Mayasari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan semua bisa jadi juara. Juara. Bye.